الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا معشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء والمساكين، الخطبتان بدل ركعتين من الظهر، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلمن فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la حي على
الحمد لله القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد القائل في حديثه الشريف التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hamba Allah muslimin jamaah salat Jumat yang mulia, selalu dan tidak boleh berhenti kita memuji Allah Azza wa Jalla, Zat pemilik alam semesta yang mengangkat alokasi waktu untuk ibadah, alokasi waktu untuk mencari nafkah dengan alokasi waktu untuk beristirahat atas bimbingan Ibu Abi Jahalah. Ampunan Allah. Harapan kita kepada Allah adalah ampunan, dan proses untuk mendapatkan ampunan itu dinamai dengan taubat. Maka taubat itu adalah tugas kita sebagai hamba, dan ampunan adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya Allah Maha mengampuni terhadap kesalahan hambanya, amdan kana au sahwan, baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Allah Maha Pengampun. Adakah dia seorang intelek jika bermaksiat kepada Allah, intelek yang jahalah? Adakah dia min jamaah salat Jumat yang berbahagia? Sudah demikian keadaan kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pengampun, Ar-Rahman Ar-Rahim. Segera mungkin dimaksudkan adalah qablal mamat, yaitu sebelum kita dijemput oleh kematian. Maka batas terakhir hamba Allah bertaubat kepada Allah adalah sebelum dijemput oleh kematian, yang di dalam hadis lain disebutkan sebelum ghargharah, yugharghir dalam bahasa hadis. Ghargharah adalah detik-detik terakhir di mana malaikat mencabut nyawa kita. Ghargharah adalah ending dari kehidupan manusia yang tidak punya waktu sesaat lagi pun ketika malaikat sudah mencabut nyawa. Itu adalah batas expired, itu adalah batas yang sudah berakhir, yang Allah tidak membuka lagi kelonggaran bertaubat. Maka makna min qarib, bertaubatlah dengan segera, artinya semasih kita hidup, pintu taubat selalu Allah bukakan. Ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan adalah sesuatu yang sangat menjadi kebutuhan pokok manusia, melebihi kebutuhan pokok lainnya di dalam ilmu geografi, di dalam ilmu ekonomi. Kita butuh makan, butuh minum, tetapi di dalam bentuk spiritualitas ada satu lagi yang paling kita butuhkan, adalah ampunan Allah. Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kebutuhan pokok lintas usia. Adakah itu orang sudah tua butuh ampunan, orang muda juga butuh ampunan. Adakah itu orang laki-laki butuh ampunan, perempuan juga butuh ampunan. Orang yang berhadir, orang yang gaib butuh ampunan. Maka di dalam doa tatkala kita menghadiri prosesi salat jenazah atau di dalam kegiatan-kegiatan tahlil sosial kemasyarakatan, kita selalu membaca, yaitu doa kebutuhan ampunan. Allahumma ghafir li hayyina, ya Allah ampunilah kami selagi kami masih hidup.
wa mayyitina. Ampuni pula ya Allah manakala kami sudah meninggal. Ini adalah kebutuhan yang sangat urgen sekali. Tidak sama dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kita butuh baju yang bagus karena kita masih hidup. Ketika meninggal, yang tersimpan pun harus diberikan untuk orang. Kita butuh kendaraan karena kita masih hidup. Ketika sudah meninggal, itu harus digunakan oleh orang supaya tidak mubazir. Tapi ampunan ketika masih hidup kita butuhkan, ketika sudah meninggal pun kita butuhkan. Ampunan Allah Subhanahu wa taala kita harap diberikan untuk kita, bahkan diberikan untuk saudara kita. Maka Al-Quran memerintahkan kita untuk memohon ampunan kepada Allah terhadap dosa kita dan juga ampunan terhadap saudara-saudara kita, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampunan dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah mendahului kita selama dia di dalam bingkai keimanan. Orang-orang yang sudah mendahului kita dimaksudkan adalah orang yang sudah meninggal sebelum kita, atau orang-orang yang lahir lebih duluan dari kita, atau orang-orang yang lahirnya setelah kita tetapi dia itu meninggalnya lebih duluan daripada kita. Maka wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampunan dibutuhkan dan kita berharap Allah mengampuni bukan hanya diri kita, tapi saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Al-ahya'i minhum wal amwat. Masih hidupkah atau sudah mati? Maka ini menunjukkan sebuah kebutuhan yang sangat prioritas. Hamba Allah yang berbahagia. Wa syahidina wa ghaibina. Ampunan dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita saat kita hadir, dan ampunan juga kita harapkan Allah berikan kepada orang-orang yang jauh dengan kita, sehingga ada syariat salat jenazah ghaibah bagi perempuan, salat jenazah ghaib bagi laki-laki. Orang meninggal jauh di tempat kita, lebih dari 2 marhalah perjalanan. Jika kita tidak sempat untuk takziah, sunat kita menyelenggarakan yaitu salat jenazah ghaib. Itu menunjukkan bahwa orang yang jauh pun butuh ampunan, apalagi orang yang hadir. Maka inilah teks doa wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina. Ampunan dibutuhkan oleh anak-anak yang junior, yang usianya masih muda. Wa kabirina, ampunan dibutuhkan oleh kita yang sudah tua. Wa zakarina wa unsana, ampunan dibutuhkan oleh laki-laki, ampunan dibutuhkan juga oleh perempuan. Hamba Allah jamaah berbahagia, terlihatlah bahwa yang tidak ada pantangan apapun, lintas usia, lintas tempat, lintas kelamin, itulah ampunan. Ini berbeda dengan kebutuhan makanan. Orang yang hanaigo tidak butuh makanan yang keras-keras. Makanan anak laki-laki mungkin beda doyan dengan makanan orang perempuan. Makanan anak muda beda selera dengan kita orang sudah tua. Makanan orang kampung, kerabaya-kerabaya juga beda selera dengan makanan kemasan orang kota. Ada variasi perbedaan, ada rasa yang berbeda, tapi ampunan itu sama semuanya, dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah disebutkan di dalam doa yang kita bacakan barusan. Hamba Allah jamaah yang berbahagia, berkaitan dengan itu maka Allah juga melanjutkan, walaupun Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, tapi ada kondisi yang oleh Allah sudah tidak membuka lagi pintu taubat. Ini dijelaskan dalam ayat ke-18 surat An-Nisa, lanjutan dari ayat yang kita bacakan tadi. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Dan tidaklah dinamakan taubat
artinya taubat yang diterima. Maksudnya mau disampaikan taubat sudah tidak diterima oleh Allah. Bagi orang-orang yang melakukan sayiat, orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melawan hukum-hukum Allah, hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Yaitu orang-orang yang ketika sudah dicabut nyawa, ketika malaikat sudah bertugas mengambil nyawa kita, barulah kesadaran itu datang. Qala, ia berkata, inni tubtul an. Sekaranglah saatnya aku bertaubat. Hai malaikat netunda semua netra pejut, tidak titra pejut. Hadirlah kesadaranku, inni tubtul an. Sekaranglah aku mau bertaubat. Ini sudah tidak terbuka lagi. Segala sesuatu itu ada batas waktu. Mengurung bayu listrik pikana batas wate. Di luar dari waktu itu sudah lain ceritanya. Orang melakukan pembayaran, orang melakukan setoran, tentu ada limit waktu. Maka limit waktu bertaubat yaitu sebelum kita dicabut nyawa oleh Allah. Ketika sudah dicabut nyawa, permohonan kita tertolak. Inni tubtul an. Sekaranglah aku ingin bertaubat. Maka saat itu Allah tidak lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Itu yang pertama. Yang kedua, walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan Allah tidak membuka pintu taubat orang-orang yang pada matinya itu dalam keadaan di luar mukmin. Pada saat dia mati dalam keadaan bukan mukmin, maka mutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Ini adalah internal akidah kita umat Islam. Hamba Allah, jamaah salat Jumat yang berbahagia, taubat bentuk lain daripada renovasi perilaku manusia. Taubat adalah reform, membentuk ulang kebaikan manusia. Karena manusia terpengaruh dengan situasi, kondisi, terpengaruh dengan lingkungan, maka manusia dilumuri oleh dosa, dilumuri oleh noda. Allah memberikan kesempatan untuk memperbaiki kembali itu. Sampah-sampah yang berserakan dapat dibersihkan dengan menggunakan sapu. Kotoran-kotoran yang menghinggap di kaca dapat dibersihkan dengan menggunakan kain lap. Debu-debu yang bertebaran di lantai bisa dibersihkan dengan menggunakan kain pel. Dosa-dosa yang menghinggap pada diri kita, ada satu alat yang Allah sediakan untuk membersihkan itu, yaitu prosesi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, di mana manusia ini senantiasa diakui tidak akan pernah sunyi daripada dosa, maka termasuk salah satu cara taubat itu adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Perbanyaklah melakukan kebaikan sehingga kejahatan itu akan terhapuskan. Proyeksi kebaikan mesti lebih banyak mendominasi kejahatan. Karena manusia yang mendominasi kebaikan, sekalipun dia tidak pernah luput daripada kesalahan, maka Rasul menyampaikan akan menghapuskan dosa itu. Sehingga di dalam porsi kehidupan kita berupaya waktu sehari semalam 24 jam. Semoga kebaikan kita mendominasi waktu-waktu itu. Kebaikan kadang-kadang kita peroleh dengan hati, maka hati kita harus bersih, sebab hati adalah alat sebagai modal mencari kebaikan. Berencana yang baik adalah kebaikan. Planning yang baik adalah kebaikan. Maksud yang baik adalah kebaikan. Cita-cita yang baik adalah kebaikan. Kebaikan kita peroleh dengan lisan kita, bertutur kata dengan santun yang memberi manfaat,
yang membuat orang-orang yang mendengar menjadi teduh, bukan menjadi gaduh, itu adalah kebaikan. Tapi jika pembicaraan kita senantiasa membuat orang gaduh, jauh daripada teduh, itu adalah kejahatan. Maka lisan kita sebagai modal yang Allah berikan. Aktivitas gerakan kita, al-jawarih, seluruh anggota yang aktif dalam rangka terhadap kebaikan, apalagi mempengaruhi orang-orang lain dengan kebaikan kita, itu juga kebaikan. Muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, kita dilarang berputus asa. La tai'asu mir rauhillah. Salah satu rahmat Allah adalah taubat. Maka jangan pernah putus asa dari bertaubat kepada Allah. Jangan katakan diri kita sudah tidak berguna, walaupun kadang-kadang kita sedikit cengeng. Kita sering mengatakan ilung tihana maaf ahli hana kutupan mulai ile nya itu aku tihana je kebut insyaallah. Allah memberikan kita kesempatan melakukan koreksi, termasuk totalitas di dalam koreksi kita. Maka Allah memberi ruang-ruang kepada semua hambanya untuk menjadi orang yang baik. Hak semua kita menjadi orang yang baik, karena orang yang baik hari ini belum ada jaminan akan baik di hari kemudian. Orang yang hari terlihat tidak baik, belum tentu dia akan berakhir dengan ketidakbaikannya. Maka iringi dengan doa, Allahumma khtim ajalana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami menjadi hidup yang husnul khatimah, hidup dan akhir hayat kami. Dan kita memohon kepada Allah, jangan sampai akhir hayat kita menjadi yang su'il khatimah, wala tahtim ajalana bisu'il khatimah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari buruk di ujung, yang dalam mudahan kita diuram tidak syok, di ujung pun tidak syok, menjadi orang yang senantiasa baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan ampunan dosa kita dengan Allah atau dosa kita sesama manusia dalam kehidupan kita yang senantiasa berinteraktif di dalam kehidupan bermasyarakat. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi amarana bittaqwa wal ibadah wa salatil jumu'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah iqraran li wahdaniyati, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan li nubuwwati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawi zuhdi wal karamat. Ayuhan nas, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffaril jabbaril mukawwiril laili fin nahari tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله